Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Official Channel. Tentunya masih bersama saya Bang Rey. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah video tentang jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul di channelnya RK Official. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan share beberapa jawaban atas pertanyaan dari kawan-kawan yang mengalami kendala dalam pengisian CEK Kemenak. Nah, dari sini saya akan jawab dulu satu pertanyaan dari Mas D. Andri Rizkiansah. Ini terkait dengan bagaimana tutorial evaluasi pembelajaran. Salam kenal Pak Andre ya, dari MAN 1 Kota Sukabumi ya. Saya dari MAN 2 Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah ternyata video yang saya buat ini juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di luar Sumatera yang juga berjuang untuk pengisian CEK. Mungkin Mas Andre ini salah satu orang seperti saya juga yang mungkin dilimpahi banyak tanggung jawab terkait dengan pengisian CEK ini. Nah baik, saya akan jawab satu persatu. Tapi kalau nanti seandainya tidak sempat, saya akan buat video tutorial di video selanjutnya. Tapi fokus kali ini saya akan jawab tentang bagaimana cara pengisian evaluasi pembelajaran pada CEK. Nah, langsung saja kita masuk ke CEK-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan klik kegiatan tahunan. Kemudian kita buka file narasi CEK yang sudah pernah saya buat. Silahkan buat di situ, cek di uraian tupoksi. Ya, uraian tupoksi, lihat. Di sini ada narasinya. Jadi kalau untuk guru memang udah saya khusus buat itu. Step-stepnya ada sudah semua di situ. Jadi tinggal hanya mungkin penjelasan lebih lanjut supaya lebih detail ya. Jadi di dalam narasi CEK itu sudah saya buat. Yang termasuk dalam kegiatan tahunan itu ada 6 ya. Ada 6 kegiatan tahunan. Ada 6 dan itu sudah saya uraikan. Jadi di tahunan itu kegiatan pertama ada merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses, kemudian mengevaluasi. Itu satu kegiatan tahunan. Tapi nanti dijabarkan menjadi 3. Kenapa jadi 3? Karena di sini ada beberapa poin yang membedakan antara proses, kemudian perencanaan dan evaluasi. Karena di dalam CEK ini target poinnya itu tidak bisa disamakan dia. Misalnya perencanaan pembelajaran itu kan kalau target kuantitasnya itu kita buat adalah JP. Sementara perencanaan itu kita tidak bisa buat JP. Kenapa tidak bisa buat JP? Karena dia memang tidak bisa kita jadwalkan kapan penyusunannya. Kemudian tidak seperti jam pelajaran. Jadi target JP ini adalah target yang dapat kita selesaikan dalam waktu tertentu dan itu menjadi rutinitas seperti itu. Tapi kalau dia di luar JP ini tidak merupakan rutinitas. Jadi memang dia dalam setiap tahun itu pasti akan kita lakukan pembuatan file-filenya, tetapi kan jam-jamnya itu tidak bisa kita pastikan kapan ya. Jadi tidak bisa. Jadi setiap kegiatan yang tidak bisa kita pastikan jamnya kapan dan dia tidak terjadwal rutin, maka itu tidak kita buat JP laporannya. Jadi apa laporannya? Ya dalam bentuk laporan. Jadi target kuantitasnya itu laporan atau dokumen di luar dari kegiatan JP tadi gitu. Jadi dalam proses itu sudah kita buat. Yang termasuk dalam proses itu penyusunan perangkat pembelajaran itu kita buat targetnya adalah dokumen. Kenapa dokumen? Karena dia dalam bentuk file-file ataupun bundelan-bundelan yang itu kita kerjakan hanya 1 tahun 1 kali. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, proses itu pembelajaran. Itu targetnya kita buat JP. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Ini targetnya kita buat laporan. Kenapa laporan? Karena kegiatan ini kita laksanakan terlebih dahulu baru kita laporkan. Jadi kalau tidak ada kita laksanakan ya tidak usah dilaporkan seperti itu.
Jadi laporannya dalam bentuk apa? Laporannya dalam bentuk file juga gitu. Pernah juga ada waktu itu saya sharing dengan kawan-kawan. Sebenarnya CEK ini tujuannya apa kan gitu. Jadi kalau kita melihat fungsi dari CEK ini adalah sebagai salah satu cara untuk memantau bagaimana kinerja ASN, terutama guru di satuan kerjanya seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat ini untuk menjawab jawaban Pak Andri juga ini. Kalau kepala madrasah itu sebenarnya dia wajib untuk memeriksa laporan CEK anggotanya itu dalam setiap bulan. Kenapa? Karena laporan bulanan ini ada dia yang merupakan tugas dari kepala madrasah itu sebagai pejabat penilai adalah untuk menilai kinerja pegawainya kan gitu dalam tiap bulan. Jadi dia print ini, atau setiap anggota itu memprint ini laporan bulanan, kemudian diserahkan kepala madrasah, dan kepala madrasah cek itu CEK-nya satu persatu. Artinya apa? Cek isi dari CEK, bukan CEK-nya udah lengkap atau belum. Apa yang ia tulis dalam CEK itu, ya cek buktinya ada nggak gitu kan. Misalnya evaluasi, mana bukti evaluasinya, seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya seperti itu tujuan akhir dari CEK ini. Namun mungkin banyak yang tidak memahami itu dan hanya menganggap ini hanya aplikasi biasa aja seperti itu kan. Jadi kalau saya bilang ini CEK ini merupakan checklist. Jadi mana yang kita rencanakan, mana yang sudah kita kerjakan, yaitu kita checklist kan. Apakah sudah selesai 100% atau belum? Oke. Ya, baik ya. Saya bukan mau mengajari ataupun merasa lebih pintar, tidak, tapi hanya sekedar sharing saja. Nah, jadi dievaluasi. Nah, ini juga ada kemarin pertanyaannya. Di tahunannya apa yang kita tulis seperti itu. Nah, ini tahunannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tahunan itu narasi CEK ini Bapak pindahkan saja di sini apa kegiatan tahunan. Ini kegiatan tahunan saya buat di atas. Tahunan itu inilah yang Bapak Ibu masukkan ke dalam kegiatan tahunan CEK. Ya, sudah saya rinci dia sampai 6 kegiatan. Nah, kebetulan saya masih membuat sampai 4 ya, masih sampai 4. Kenapa tidak saya buat lebih? Karena pada waktu itu ada muncul tanggapan dari orang kantor Kemenak ya, tentang mana yang tupoksi, mana yang tidak tupoksi. Tapi saya nggak mau ambil pusing masalah itu, mungkin mereka juga kurang memahami masalah ini. Tapi yang saya buat masukan saat ini adalah yang urgent dulu, yang terkait dengan tupoksi kita sebagai guru, dan juga nanti tupoksi guru, tupoksi kepala sekolah atau kepala madrasah, tupoksi wali kelas, kemudian tupoksi wakil kepala madrasah dan sebagainya. Itu yang akan saya prioritaskan di sini, seperti supaya kawan-kawan di madrasah paham. Karena fokus dari pengisian CEK ini adalah yang saya buat untuk guru, bukan untuk pegawai kantor dan sebagainya. Nah, baik, langsung saja. Jadi dievaluasi kita sudah buat di tahunan. Jadi Bapak Ibu silahkan tambah saja seperti biasa. Tambah kegiatan tahunan, kemudian tahun kegiatannya pilih tahun 2001. Target kuantitasnya kita mau buat berapa kuantitas, berapa target evaluasi kita dalam 1 tahun. Nah, di sini saya sudah buat untuk evaluasi itu kita hitung berapa kira-kira kita akan melakukan evaluasi dalam 1 tahun. Evaluasi itu dibagi 3 lagi. Yang pertama adalah melaksanakan penilaian hasil belajar siswa, kemudian menganalisis hasil pembelajaran, dan yang ketiga adalah melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Nah, inilah yang kita bagi menjadi berapa dia dalam 1 tahun itu. Nah, di sini sudah saya buat kira-kira rinciannya per tahun itu berapa ya. Nah, ini uraiannya. Nah, ini kira-kira dia. Jadi rincian per tahun untuk evaluasi ini menurut perhitungan saya. Untuk harian kita laksanakan itu sebanyak 8 kali dalam 1 tahun. Perhitungannya seperti ini. Di Agustus 1 kali, September, Oktober 1 kali, November, Februari, Maret, April, dan Mei. Ini bulan-bulan yang biasanya kita melaksanakan ulangan harian. Jadi ulangan harian itu merupakan evaluasi pemahaman siswa
terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Boleh itu dalam satu KD, boleh itu dalam beberapa KD, dalam kompetensi dasarnya kan, seperti itu. Boleh lebih dari 8, boleh, tidak masalah, tergantung Bapak Ibu sanggupnya seperti apa. Saya rasa maksimal 4 satu semester itu sudah maksimal. Biasanya ada yang hanya buat 2 ataupun 3 seperti itu. Jadi 8 kita buat targetnya, itu 4 di semester ganjil, 4 semester genap. Kemudian yang kedua, melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS. Nah, ini kita buat 3. Kenapa 3? Padahal semesternya ada 2 kan gitu. Nah, ada khusus di sini kelas 12. Jadi penilaian akhir semester itu idealnya kan di Desember dan Juni. Desember dan Juni. Desember untuk ganjil, Juni untuk genap. Tapi ada khusus di sini adalah kelas 12 atau mungkin kelas 9 yang di MTSN ya kan gitu, MTS atau MI kelas 6-nya. Kapan itu? Mungkin di April atau Maret atau mungkin juga di Mei. Jadi khusus yang kelas penghujung itu dia pasti berbeda dari adik-adik kelasnya. Jadi saya buat 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian melaksanakan penilaian akhir sekolah atau madrasah, atau biasanya kenal dengan UM ya, ujian akhir madrasah. Nah, ini khusus kelas 12, ini kita laksanakan 1 tahun 1 kali. Kemudian mengkoreksi hasil ulangan harian. Ini merupakan kegiatan analisis ya, kegiatan analisis pembelajaran yang kita lakukan setelah kita melaksanakan ulangan harian. Jumlahnya sebanyak seperti jumlah ulangan harian. Mengoreksi hasil PAS, ini juga sama, sebanyak penilaian PAS. Mengoreksi hasil penilaian akhir sekolah atau madrasah, khusus kelas 12 ini kita laksanakan sesuai dengan sesuai dengan ya jumlahnya lah situ ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran siswa pada mata pelajaran. Jadi tindak lanjut ini ada beberapa saya buat, ada 3 poin di sini saya buat. Yang lanjutnya yang pertama adalah melaksanakan remedial atau pengayaan. Nah, ini sebanyak dengan jumlah ulangan hariannya. Kemudian mengentry nilai hasil siswa ulangan harian disesuaikan dengan banyak kegiatan dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu berapa kali dalam 1 tahun mengentry, ya silahkan saja ya, boleh 11. Kenapa 11? Ini tadi 8 tambah 3. Jadi hasil ulangan itu kita entry ke dalam DKN. Kemudian mengentry nilai ke dalam ARD atau RDM. Ini semester ganjil, semester genap ya, yang umum. Kemudian semester genap kelas 12. Jadi ada 3 kali. Totalnya 46. Jadi ada 46 target yang harus kita buat. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu masukkan saja ke dalam uraian tupoksi. Jadi targetnya misalnya 46. Dah, selesai. Jadi itulah yang mau kita isikan dalam si EK. Berapa targetnya? 46. Ketik. Apa target kuantitasnya? Laporan. Tetap laporan. Nah, kenapa laporan? Nanti akan saya jelaskan kenapa harus laporan ya, seperti itu. Kemudian target penyelesaiannya berapa? 12 bulan tetap. Deskripsinya tinggal kopikan aja. Laksanakan evaluasi pembelajaran. Paste, Ctrl V, tempel. Mana hilang? Kok nggak nampak di atas dia? Nah, itu ya. Dah, tinggal save. Nah, setelah Bapak save, dia akan muncul seperti ini nanti. Nah, evaluasi seperti ini.